Penghargaan di Kota Madiun terus bertambah. Persiapan jelang Natal. Peringatan Hari Disabilitas Internasional hingga profil pelajar Pancasila. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam Madiun This Week. Dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir, Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun, serta Madiun Today. Selain itu, bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Rere, inilah Madiun This Week selengkapnya. Capaian penghargaan yang diterima pemerintah Kota Madiun terus bertambah. Terbaru, Kota Madiun meraih rekor muri atas program pembangunan jalan atau pavingisasi secara serentak di lokasi terbanyak. Tak hanya itu, Wali Kota Maidi juga meraih anugerah Dwija Prajanugraha dari pengurus besar PGRI. Sementara itu, event besar Kejurnas Drum Band 2022 sukses digelar di Kota Madiun dan telah resmi ditutup Wali Kota Maidi. Kita bersama dengan komitmen yang luar biasa, saling asa. Kota Madiun kembali meraih penghargaan dari Museum Rekor Indonesia. Penghargaan tersebut diperoleh atas program pembangunan jalan atau pavingisasi secara serentak di lokasi terbanyak. Penghargaan diberikan langsung oleh perwakilan Muri, Sri Widayanti, kepada Wali Kota Maidi di Balai Kota Madiun, Sabtu 10 Desember 2022. Dalam kesempatan itu, perwakilan dari Muri menyebut Kota Madiun sebagai langganan pencetak sejarah. Pasalnya, baru 14 Juli lalu, kota ini mencatatkan rekor Muri. Selang kurang dari setengah tahun sudah mencatatkan prestasi baru. Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Madiun Maidi mengatakan bahwa pembangunan yang dilakukan pemerintah Kota Madiun harus langsung dirasakan oleh masyarakat semua kalangan. Wali Kota menambahkan pembangunan yang harusnya 5 tahun bisa dimampatkan menjadi pengerjaan hanya 2 bulan. Artinya dengan kerja keras dan kerja bersama, hal yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Ya, rekor Muri itu mendapatkan 100 titik kita kerjakan 2 bulan, yang harusnya 5 tahun. 5 tahun itu. Dan itu dari 5 tahun itu bisa kita selesaikan 2 bulan. Nah, 2 bulan inilah koordinasinya cukup bagus. Semua kita akan connecting semuanya. Ternyata dengan connecting, Pokmas, tokoh masyarakat, RT, RW, Pak Lurah, Pak Camat, LPMK menyatu. Pekerjaan 5 tahun bisa diselesaikan 2 bulan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Peringatan Hari Guru Nasional atau HGN dan HUT ke-77 PGRI di Kota Madiun belum usai. Kegiatan peringatan masih tersaji, Minggu 11 Desember 2022. Salah satunya, jalan santai yang mengambil start dan finish di Gor Wilis, Kota Madiun. Kegiatan tersebut sekaligus tasyakuran atas diraihnya anugerah Dwija Prajanugraha atau DPN untuk Wali Kota Madiun Maidi beberapa waktu yang lalu. Seperti diberitakan, orang nomor 1 di Kota Pendekar itu mendapatkan anugerah DPN dari pengurus besar PGRI kepada kepala daerah yang memiliki komitmen, dedikasi, dan perhatian yang tinggi kepada kemajuan pendidikan dan para guru di wilayah yang dipimpinnya. Wali Kota Maidi dinilai sosok yang tepat hingga diusulkan PGRI Kota Madiun untuk mendapatkan penghargaan tertinggi tersebut. Perhatian Wali Kota Maidi akan dunia pendidikan memang tak main-main. Di Kota Madiun, terdapat program laptop kepada siswa dan guru. Setidaknya sudah ada sekitar 5.000 laptop yang sudah berjalan dengan sistem pinjam pakai itu. Tahun depan, pemerintah Kota Madiun kembali mengalokasikan sebanyak 9.452 laptop, dan saat ini proses tersebut sedang berjalan. Wali Kota Maidi paham benar pentingnya dunia pendidikan untuk kemajuan ke depan. Maklum, sang Wali Kota merupakan seorang tenaga pendidik sebelumnya. Mengawali karir sebagai aparatur sipil negara atau ASN guru di SMP 2 Pilang Kenceng, SMA Negeri 1, hingga Kepala SMA Negeri 2 Kota Madiun. Tak heran Wali Kota Maidi memberikan perhatian lebih untuk dunia pendidikan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
suara yang indah ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Event besar Kejurnas Drum Band 2022 yang digelar di Kota Pendekar resmi berakhir. Tak hanya sukses melahirkan jawara baru di bidang drum band, namun juga sukses sebagai sarana promosi. Berkat suksesnya event skala nasional ini, Wali Kota tak menutup kemungkinan bakal menggelar Madiun Open Drum Band tingkat Jawa Timur yang akan merebutkan trofi Piala Wali Kota atau bahkan Piala Gubernur. Kesuksesan dalam menggelar event besar ini menjadi pengalaman ke depan, baik secara keamanan maupun keramah tamahan. Hal ini, lanjut Wali Kota membuktikan bahwa Kota Madiun bisa dan mampu. Dalam kesempatan tersebut, Daerah Istimewa Yogyakarta keluar sebagai juara umum Kejurnas Drum Band 2022. Tak hanya pengumuman pemenang Kejurnas, dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga membagikan piagam penghargaan kepada sekolah pemenang Parade Senja. Dengan rincian, juara pertama SMPN 9, juara kedua SMA N6, dan juara ketiga SMPN 11. Sementara untuk PBB Kreasi, MAN 2 Kota Madiun keluar sebagai juara pertama, disusul SMA Negeri 2 Kota Madiun sebagai juara kedua, dan SMA 3 Taruna Angkasa sebagai juara ketiga. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Upah minimum Kabupaten Kota atau UMK tahun 2023 telah resmi disahkan oleh Gubernur Jawa Timur beberapa waktu lalu. Wali Kota Maidi memberikan sosialisasi kepada para pengusaha untuk mematuhi aturan tersebut, sekaligus memberikan apresiasi bagi semua perusahaan yang turut terlibat dalam pembangunan kota. Di samping itu, berbagai persiapan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2023 terus dilakukan. Di antaranya pengamanan oleh pasukan gabungan hingga pengecekan ketersediaan stok kebutuhan pokok di pasaran. Wali Kota turut menghimbau agar masyarakat tidak melakukan panik buying. Selamat siang, salam sejahtera kita sekalian. Yang terhormat Bapak Wali Kota. Penetapan besaran upah minimum Kabupaten Kota atau UMK 2023 Kota Madiun mendapatkan respon dari Wali Kota Madiun, Maidi. Orang nomor 1 di Kota Pendekar itu pun menyambut baik keputusan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawangsa, yang menaikkan UMK Kota Madiun hingga 10%. Nominal UMK 2023 Kota Madiun yang mencapai Rp2.190.216,37 merupakan angka tertinggi di wilayah Madiun Raya. Besaran UMK yang ditetapkan oleh Gubernur memang lebih besar dibandingkan usulan yang disampaikan oleh Pemkot, yakni kenaikannya sebesar 7,8% dari UMK tahun sebelumnya. Perhitungan usulan ini mengacu sejumlah regulasi yang berlaku, seperti PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Lebih lanjut, mantan Sekda Kota Madiun itu menjelaskan, berbagai aspek pertimbangan UMK tak ketinggalan masuk hitung-hitungan. Mulai besaran UMK tahun ini, rata-rata konsumsi per kapita, hingga pertumbuhan ekonomi dan inflasi provinsi. Pemkot Madiun juga telah mempertimbangkan hak dan kewajiban dari pihak pekerja maupun pengusaha, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan terhadap keputusan ini. Apalagi saat ini, kasus COVID-19 sudah melandai. Karenanya, pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Diselenggarakan acara Rapat Koordinasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Upaya pembangunan kota tidak dapat dilakukan oleh pemerintah daerah saja. Dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak agar upaya tersebut bisa berjalan lebih optimal. Tak terkecuali perusahaan yang ada dalam kota tersebut. Keterlibatan perusahaan untuk pembangunan daerah telah dilaksanakan di Kota Madiun. Sejak 2019, perusahaan selalu dilibatkan untuk meningkatkan pembangunan. Salah satunya melalui Corporate Social Responsibility atau CSR. Untuk itu, Wali Kota Madiun Maidi pun memberikan apresiasi atas keterlibatan perusahaan tersebut. Sebagaimana informasi, total realisasi CSR yang masuk ke Kota Madiun pada 2022 mencapai 3,95 miliar rupiah. Anggaran ini pun bentuknya beragam. Ada pembangunan fisik,
fasilitas publik, maupun kebutuhan non-fisik lainnya bagi masyarakat. Angka ini pun mengalami kenaikan dibanding realisasi CSR pada 2021 yang mencapai 2,37 miliar rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian di Kota Madiun sudah mulai membaik setelah dihantam pandemi COVID-19. Wali Kota pun berharap ke depan perusahaan bisa terus bersinergi dengan Pemkot Madiun, yakni untuk meningkatkan pembangunan di Kota Pendekar serta meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Menyambutkan mereka dalam sebuah momen yang sangat. Perayaan Natal dan Tahun Baru sebentar lagi. Perayaan keduanya harus aman, nyaman, dan lancar. Karenanya berbagai persiapan terus dilakukan sedari awal. Salah satunya rapat koordinasi yang digelar di Polres Madiun Kota, Selasa 13 Desember 2022. Wali Kota Madiun Maidi juga hadir dalam rakor tersebut. Wali Kota mengatakan Kota Madiun diprediksi bakal didatangi banyak wisatawan. Wali Kota memprediksi ada kenaikan wisatawan hingga 3-4 kali lipat dibanding weekend. Hal itu salah satunya dibuktikan dari sudah banyak dipesannya kamar hotel di Kota Madiun. Wali Kota mengaku juga sudah mengumpulkan pengusaha hotel untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Maka hari ini Forkopimda rapat koordinasi apa-apa yang harus kita lakukan untuk menyambut Natal dan Tahun Baru. Sehingga yang Natalan juga aman, yang Tahun Baru aman, ke gereja aman, semuanya harus aman, nyaman semuanya. Kondisi-kondisi inilah yang harus kita koordinasikan sehingga kota ini kota yang di tengah-tengah, tempatnya orang berkunjung, mulai dari lalu lintasnya, parkirnya, kenyamanannya orang ke gereja, ini sudah kita koordinasikan hari ini. Sementara itu, Kapolres Madiun Kota, AKBP Suryono menyebut setidaknya bakal ada 400 lebih pasukan gabungan yang disiapkan untuk pengamanan. 300 diantaranya dari kepolisian. Kapolres menyebut pihaknya juga sudah menyiapkan sejumlah titik pos pelayanan dan keamanan, di antaranya di alun-alun, stasiun, terminal, Sun City, dan Jalan Pahlawan. AKBP Suryono menambahkan, personil juga masih akan ditambah dari unsur masyarakat, salah satunya dari unsur perguruan pencaksilat. Pihaknya juga terus melakukan patroli untuk tempat-tempat penting, termasuk rumah pejabat. Sistem keamanan di Mapolres juga semakin diperkuat, salah satunya dengan menutup pagar saat malam dan hanya disiapkan bel khusus. Tujuannya agar tidak ada pengunjung yang langsung menyelonong masuk. Hal itu penting sebagai antisipasi aksi teror seperti di Bandung. Pada operasi Lilin Semeru 2022 ini kita menyiapkan 426 dinas dan instansi untuk mengamankan Kota Madiun, belum nanti ditambah dengan potensi-potensi masyarakat seperti rekan-rekan dari perguruan, kemudian satgasnya dari teman-teman partai politik juga akan membantu mengamankan gereja-gereja atau tempat ibadah yang ada digunakan untuk Natal. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Petugas gabungan yang terdiri atas Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Satpol PP dan Damkar, Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, serta Kepolisian Kota Madiun menggelar sidak di sejumlah toko retail modern di Kota Pendekar, Selasa 13 Desember 2022. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memantau kestabilan harga dan stok bahan kebutuhan pokok di pasaran, terutama menjelang Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Adapun toko retail yang disambangi diantaranya Indomaret Jalan Kapuas, Alfamart Jalan Urip Sumoharjo, Transmart, dan Hypermart Madiun Plaza. Dari sejumlah lokasi tersebut, petugas tidak hanya memantau stok dan harga, tetapi juga kelayakan bahan kebutuhan pokok untuk dipasarkan. Analis perdagangan ahli muda Dinas Perdagangan Kota Madiun, Tri Prasetyaningrum mengatakan, terkait stok saat ini, bahan kebutuhan pokok di pasaran dalam kondisi stabil, tidak hanya di toko retail modern saja, tetapi juga di pasar tradisional. Sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan diantaranya beras, telur ayam, daging ayam, dan cabai. Meski begitu, kenaikannya tidak signifikan. Tri mengimbau kepada masyarakat untuk tidak khawatir, apalagi sampai melakukan panik buying. Nah, tujuannya memang kita pemantauannya di harga apakah stabil terkait stoknya, ketersediaannya itu atau sudah aman atau belum, karena ini kan tingkatnya skala kota. Ketika nanti orang untuk berbelanja itu dipastikan dari dinas itu memang aman dari sisi ketersediaan stoknya. Nah, kita pantau harga itu memang
Nyun sewu. Biasanya kan ada ketika menjelang hari keagamaan kan memang otomatis kebutuhannya itu naik, permintaannya barang kan naik, otomatis kan harganya juga naik juga, itu kan berpengaruh. Makanya kita pengen ketika dari dinas itu menstabilkan gimana sih kendalanya waktu di lapangan, lebih ke situnya aja. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Maidi memastikan stok bahan kebutuhan pokok aman selama menjelang Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Hal ini disampaikan oleh orang nomor 1 di Kota Pendekar itu saat take iklan warung tekan inflasi atau warteg di Jalan Merpati, Selasa 13 Desember 2022. Karenanya Wali Kota mengimbau masyarakat untuk tidak khawatir, apalagi sampai melakukan panic buying menjelang momen Nataru. Lebih lanjut, Wali Kota juga mengatakan bahwa warteg siap siaga dalam melayani kebutuhan masyarakat. Namun pembeliannya tetap dibatasi untuk mengantisipasi penimbunan barang. Adapun bahan kebutuhan pokok yang tersedia di warteg antara lain beras, minyak goreng, gula, dan telur ayam. Seluruhnya dijual di bawah harga pasar. Dalam kesempatan itu, Wali Kota mengimbau kepada masyarakat untuk menjaga daya beli dengan berbelanja pada UMKM lokal di Kota Madiun, serta tetap menjaga kesehatan dan juga ketertiban di lingkungan kota. Belanja bijak sesuai dengan kebutuhan. Jangan menimbun barang dan jangan berlebihan. Jaga daya beli dengan berbelanja pada UMKM lokal di Kota Madiun. Daya beli terjaga untuk UMKM yang jaya. Tetap jaga kesehatan dan jaga ketertiban di lingkungan kita. Jadikan Kota Madiun kota yang aman, nyaman, dan damai. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Peringatan Hari Disabilitas Internasional digelar di Kota Madiun. Pada giat tersebut, Pemkot memberikan sejumlah alat bantu pada penyandang disabilitas. Di samping itu, Wali Kota Maidi terus memotivasi pemuda untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Sementara itu, untuk menumbuhkan jiwa pelajar Pancasila, SDN Panguangan 2 dan Cendekia Kids School gelar bakti sosial dan ajang kreasi anak. Menghormati segenap kepala OPD, perwakilan dari Pemerintah Kota Madiun menggelar peringatan Hari Disabilitas Internasional Rabu 14 Desember 2022. Dalam acara tersebut, pemerintah kota setempat memberikan sejumlah alat bantu kepada para penyandang disabilitas. Tak hanya itu, dalam kesempatan yang sama, para penyandang disabilitas juga unjuk gigi tampil di hadapan para tamu undangan, mulai dari hadroh hingga pertunjukan angklung. Wali Kota Maidi yang diwakilkan Sekda Suko Dwi Handiarto mengatakan bahwa kegiatan ini sebagai wujud kepedulian pemerintah untuk melindungi dan menyiapkan generasi berkualitas. Menutup sambutannya, pihaknya berpesan kepada seluruh penyandang disabilitas untuk terus berkarya dan juga berjuang menciptakan masa depan yang lebih cemerlang. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pembangunan suatu daerah tak dapat dilakukan oleh pemerintah kota sendiri. Dibutuhkan partisipasi dari berbagai pihak agar dapat berjalan optimal, tak terkecuali para pemuda. Hal ini pun disampaikan oleh Wali Kota Madiun Maidi, yakni dalam kegiatan rapat koordinasi Gerakan Nasional Revolusi Mental kepada Generasi Muda Kota Madiun di Gedung Diklat, Jumat 16 Desember 2022. Tak hanya itu, dalam kegiatan tersebut Wali Kota juga mengungkapkan agenda pencanangan wajib belajar 16 tahun yang akan dimulai pada 2023 mendatang. Menurut Wali Kota, pendidikan merupakan kunci keberhasilan suatu pembangunan. Karenanya orang nomor 1 di Kota Pendekar itu ingin memberikan kesempatan bagi anak-anak Kota Madiun untuk mendapatkan peluang yang lebih baik, khususnya bagi mereka yang kurang mampu. Wajib belajar 16 tahun merupakan program Pemkot Madiun untuk menggenjot Indeks Pembangunan Manusia atau IPM yang saat ini menempati posisi ketiga tertinggi se-Jawa Timur. Kepada para siswa dan mahasiswa, Wali Kota menghimbau untuk terus meningkatkan ilmu pengetahuan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 dalam kurikulum Merdeka merupakan tantangan tersendiri bagi pihak sekolah, sebab pengaplikasiannya diserahkan kepada lembaga pendidikan masing-masing.
Salah satunya seperti tampak di SD Negeri 2 Pangungangan. Kegiatan P5 mereka aplikasikan dalam event gelar kreativitas siswa. Dalam giat tersebut, para siswa dari kelas 1 hingga 6 menampilkan pertunjukan seni yang atraktif, mulai dari pencaksilat, karawitan, hingga hadroh. Menariknya, dalam giat tersebut tidak ada paksaan atau penunjukan dari pihak sekolah. Pagelaran yang ingin ditampilkan dipilih oleh siswa sendiri. Rupanya siswa antusias mengikuti kegiatan tersebut. Sementara itu ada beragam kegiatan menarik lainnya yang telah tersaji di 3 hari sebelumnya, yakni jalan santai dan fun game, senam IPSI dan outbound, serta market day. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Bapak Ibu guru di sekolah, di rumah diteruskan. Cendekia Kids School menggelar kegiatan menarik untuk memberikan pelajaran bagi siswa dan siswi, yakni Bakti Sosial Bazar dan Pagelaran Seni bersama mahasiswa Prodi PG PAUD Angkatan 2019 Unipma. Kegiatan tersebut berlangsung di Lapak UMKM Kampir, Kelurahan Kanigoro, Jumat 16 Desember 2022. Wali Kota Madiun Maidi hadir untuk membuka acara tersebut. Wali Kota memberikan apresiasi kepada penyelenggara acara. Orang nomor 1 di Kota Pendekar itu berharap kegiatan tersebut bisa menjadi implementasi kurikulum merdeka dan menumbuhkan jiwa pelajar Pancasila dalam diri siswa. Dalam giat tersebut ada berbagai acara digelar, seperti pagelaran seni dongkrek hingga bazar pakaian bekas layak pakai. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Baik, silakan. Baik, terima kasih untuk rekan Lisa. Taruna-taruni Akademi Kepolisian Indonesia yang tergabung dalam tim Drum Corps Pelopor Cendrawasih hadir di Kota Madiun pada hari Jumat malam 9 Desember 2022. Kehadiran taruna-taruni ini disambut langsung oleh Wali Kota Madiun Maidi di halaman depan Balai Kota Madiun. Dalam sambutannya di depan taruna-taruni Akpol, Wali Kota Maidi menyampaikan bahwa pendidikan di Kota Madiun mendapatkan perhatian khusus. Pemerintah Kota Madiun membuat terobosan dengan mensinkronkan antara pendidikan dan teknologi. Sehingga bagaimana indeks pembangunan manusia di dalam dunia pendidikan satu-satunya di kota ini peningkatan SDM sangat diperhatikan. Kondisi-kondisi inilah bahwa Kota Madiun kita punya IT kita genggam, dunia kita kuasai. Selain disambut dengan hiburan, anggota Drum Corps yang akan menjadi bintang tamu dalam Parade Nusantara tersebut juga dikenalkan dengan pariwisata di Kota Madiun. Mereka diajak jalan-jalan oleh Wali Kota ke sekitar Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center yang berada satu komplek dengan Balai Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Aksi Drum Corps Pelopor Cendrawasih dalam Parade Nusantara sukses menghentak Kota Madiun Sabtu 10 Desember 2022. Bagaimana tidak, kehadiran Marching Band Akademi Polisi atau Akpol itu mampu menyedot animo masyarakat Kota Pendekar dan sekitar. Tak heran Wali Kota Madiun Maidi memberikan apresiasinya. Mengawali aksi di Pahlawan Street Center atau PSC, Gestar Kejurnas Drum Band 2022 itu langsung disambut sorak-sorai masyarakat. Apalagi tim hadir dengan formasi lengkap. Ada ratusan taruna Akpol yang hadir khusus untuk meramaikan Kota Madiun. Berbagai atraksi sudah langsung tersaji di depan Balai Kota Madiun usai diberangkatkan oleh Wali Kota Maidi. Usai unjuk gigi, mereka lantas bergerak menuju Stadion Wilis titik finish. Wali Kota mengungkapkan ke depan rencananya bakal menggelar Madiun Open Drum Band. Kejuaraan tingkat Jawa Timur tersebut bakal merebutkan trofi Piala Wali Kota Madiun. Ajang itu diharap semakin menggeliatkan drum band di Kota Madiun. Ya, jadi Parade Nusantara ini memang kita mencoba membangkitkan anak-anak. Jadi membangkitkan, jangan sampai anak-anak ini terlena IT,
terlena kegiatan, tetapi Nusantaranya tidak dikenalkan. Jadi Nusantara harus dihati anak-anak. Harus anak-anak mengenang itu. Maka kondisi-kondisi Parade Nusantara ini saya adakan di Kota Madiun. Harapan kita anak-anak akan semakin mencintai, anak-anak semakin mengenal, anak-anak semakin punya mindset bahwa kita itu Nusantara ini adalah milik kita. Itu yang kita harapkan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kejuaraan Nasional atau Kejurnas Drum Band 2022 resmi dibuka Sabtu 10 Desember 2022. Parade Nusantara menjadi penanda dibukanya kejuaraan drum band antar provinsi itu. Seluruh peserta Kejurnas ditambah tim grup drum band dari Kota Madiun turut dalam Parade Nusantara ini. Ditambah bintang tamu dari Drum Corps Pelopor Cendrawasih, marching band dari Akademi Kepolisian atau Akpol. Parade Nusantara dimulai dari Balai Kota Madiun dan finish di Stadion Wilis Kota Madiun. Dimeriahkan dengan penampilan dari tiap peserta yang mengenakan pakaian khas dari masing-masing daerah saat parade ini. Wali Kota Maidi menyebut selama Kejurnas di Kota Madiun ini, jumlah peserta yang mengikuti kejuaraan tercatat paling banyak. Hal itu karena Pemkot Madiun yang terbuka untuk mengundang siapa saja yang akan berkunjung di kota ini. Tak hanya itu, Wali Kota juga merencanakan pada April mendatang akan mendatangkan seluruh orang Kota Madiun yang ada di seluruh dunia. Tujuannya untuk urun rembuk terkait Kota Madiun. Wali Kota berharap dengan adanya banyak event di Kota Pendekar, tak hanya semakin membuat kota lebih dikenal, namun juga membawa multiplier efek di bidang lainnya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Menjelang liburan Natal dan Tahun Baru tahun 2023, pemerintah Kota Madiun terus melakukan persiapan, termasuk di sektor wisata. Salah satunya di BCC, Bogowonto Culinary Center, yang rencananya akan diresmikan saat liburan Natal dan Tahun Baru nanti. Persiapan ruang parkir menjadi salah satu fokus persiapan pemerintah Kota Madiun di area BCC dan alun-alun. Pembukaan area parkir dilaksanakan tepatnya di sisi selatan alun-alun Kota Madiun. Dengan adanya area parkir tersebut diharapkan nantinya bisa lebih memberikan kenyamanan kepada wisatawan yang berkunjung ke Kota Madiun, terutama di area BCC dan alun-alun Kota Madiun. Parkir sudah siap, parkir sudah dibongkar semua kemarin saya tunggu. Di alun-alun? Iya di alun-alun, di bawahnya pohon termesi semuanya. Itu bisa untuk parkir tapi pohon termesi tidak boleh di depan. Karena itu tidak digunakan untuk parkir di sana tidak aman. Area yang disiapkan berapa Pak? Area yang disiapkan parkir separuh alun-alun itu. Separuh alun-alun itu, jadi separuh alun Singkidul semuanya. Jadi biar orang nyaman di sana. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan, serta lindungi diri dan keluarga dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Saya Rere bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Salam Kota Pendekar. Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.